Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian juga seharusnya sudah pada tahu ya kalau lihat judulnya gitu. Kita sudah ada di bab 6 lagi, dan ini masih terusan dari bab yang sebelumnya ya. Ini kita sudah masuk ke part 3 gitu. Jadi masih ada di konteks lembaga jasa keuangan. Nah, sesuai judulnya yang sudah kalian lihat di layar ini ya, yaitu bab 6 Lembaga Jasa Keuangan part 3. Nah, yang akan dibahas di video kali ini itu lebih ke seputaran pasar modal. Nah, kita lihat materinya apa saja yang ada di dalam PowerPoint ini ya. Jadi di materi yang pertama itu kita ada pasar modal, yang keduanya ada perasuransian, yang ketiganya dana pensiun, yang keempatnya lembaga pembiayaan, dan yang kelimanya pegadaian. Jadi yang akan dibahas di video kali ini itu memfokuskan hanya kepada pasar modal saja ya, karena materi pasar modal saja juga sudah cukup banyak gitu. Nah, kita mulai ke materi yang pertama yaitu pasar modal. Pasti kalian sering mendengar istilah pasar modal. Apa sih pasar modal ini? Jadi pasar modal itu secara singkatnya ya, nama lain dari pasar modal itu ada bursa efek atau pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Nah, jadi pasar modal ini ada perbedaannya dengan pasar uang. Kalau pasar uang itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka pendek. Dan pasar uang itu biasanya langsung menghasilkan uang atau keuntungan gitu. Tapi kalau di pasar modal ini tidak langsung menghasilkan keuntungan karena dana tersebut akan dipakai untuk membiayai proyek atau perusahaan gitu. Jadi nggak bisa langsung menghasilkan uang. Contohnya seperti pembangunan jalan tol untuk memproduksi barang gitu ya di sebuah perusahaan. Jadi nggak bisa langsung menghasilkan uang. Harus menunggu beberapa saat dulu baru bisa menghasilkan uang. Karena itu disebutnya penawaran dana-dana jangka panjang, bukan dana jangka pendek ya. Nah, sekarang kita masuk ke peranan pasar modal. Jadi peranan pasar modal ini ada 6. Yang pertama adalah sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. Nah, ini sudah jelas ya, sarana penambah modal. Kenapa? Karena di pasar modal itu biasanya perusahaan menjual saham atau lebih dikenal dengan emiten ya. Perusahaan yang menjual saham itu disebutnya emiten. Perusahaan ini kenapa menjual saham? Karena si saham tersebut nanti uangnya bisa berguna untuk menambah modal perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau sahamnya laku terjual itu kan ada pemasukan tambahan modal ya. Jadi produksinya juga semakin besar. Karena itu disebutnya sarana penambah modal bagi badan usaha. Seperti itu. Nah, Ibu tekankan sekali lagi, perusahaan yang bisa masuk pasar modal itu adalah perusahaan yang konteksnya itu sudah besar, yang biasanya ditandai dengan PT. Kalian kan sering menemukan ada perusahaan yang PT ABC saja, misalkan PT ABC, tapi tidak ada ujung lain gitu. Ada juga misalkan perusahaan yang PT ABC TBK, ada akhirannya TBK gitu. Nah, perusahaan yang ada akhirannya TBK atau dibacanya itu terbuka ya, biasanya perusahaan tersebut sudah cukup besar dan dapat menjual sahamnya di bursa saham gitu. Jadi ada perbedaan antara perusahaan yang belum bisa dan perusahaan yang sudah bisa, ada cirinya yaitu TBK. Sedangkan jenis dari PT itu sendiri, seperti yang sudah Ibu bahas di video-video sebelumnya, bahwa PT itu singkatan dari, pokoknya PT itu perusahaan perorangan yang dapat menjual saham gitu, yang konteksnya itu sudah besar dan kepemilikannya itu dapat dibagi-bagi, itu PT atau singkatannya itu dari perseroan terbatas gitu. Jadi PT itu singkatan dari perseroan terbatas. Nah, yang berikutnya itu peranan pasar modal adalah sebagai sarana pemerataan pendapatan. Kenapa disebut sebagai sarana pemerataan pendapatan? Karena pasar modal yang dimaksud di sini, kalau logikanya kalau seseorang itu membeli saham di pasar modal tersebut atau lebih dikenal dengan pemodal ya atau investor. Investornya itu membeli saham misalkan. Nah, apa keuntungan yang akan didapatkan oleh si investor tersebut atau si pemodal tersebut? Maka si investor tersebut akan mendapatkan keuntungan yang disebut dengan dividen. Nah, apa itu dividen? Dividen adalah laba atau keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham gitu. Yang biasanya dibagikan setiap akhir periode laporan keuangan ya. Kalau ada keuntungannya itu biasanya dibagi-bagi ke para pemegang saham sesuai besarnya saham yang dimiliki oleh investor tersebut gitu. Karena itu disebutnya sarana pemerataan pendapatan karena menghasilkan keuntungan atau dividen. Yang berikutnya, ntar Ibu pindah ke bagian atas ya.
Yang berikutnya itu adalah sarana peningkatan kapasitas produksi. Nah, ini sudah jelas ya, kalau misalkan modalnya semakin banyak, maka produksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan juga semakin banyak gitu. Jadi tidak terbatas di modal ya. Yang berikutnya adalah sarana penciptaan kesempatan kerja. Kalau ini juga sudah jelas ya. Kalau misalkan ada banyak modal yang masuk, maka perusahaan tersebut dapat memperluas perusahaannya dengan modal tersebut gitu, dan juga dapat menambah apa sih namanya? Dapat menambah pegawai ya di perusahaan tersebut gitu. Yang berikutnya sarana peningkatan pendapatan negara. Nah, kenapa disebut sebagai sarana peningkatan pendapatan negara? Karena sesudah yang disebutkan di awal yaitu sarana pemerataan. Kalau pemerataan pendapatan kan dapat dividen ya. Nah, dividen yang didapatkan oleh investor, dividen yang didapatkan oleh investor itu pasti ditarik pajaknya oleh pemerintah. Karena itu disebutnya sarana peningkatan pendapatan negara, karena pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak tersebut gitu, dari pajak dividen ya. Yang berikutnya sebagai indikator perekonomian negara. Kenapa disebut sebagai indikator perekonomian negara? Karena banyak terjadi jual beli di pasar saham atau bursa efek tersebut. Tuh, karena itu disebut sebagai indikator perekonomian negara. Nah, itu dia peranan dari pasar modal. Kita maju ke materi yang berikutnya, yaitu lembaga penunjang pasar modal. Jadi ada beberapa pihak yang menunjang pasar modal ya. Nah, di sini ada beberapa pihak tuh. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama itu adalah BAPEPAM. BAPEPAM singkatan dari Badan Pengawasan Pasar Modal, atau dulu itu namanya Badan Pelaksana Pasar Modal. BAPEPAM ini tugasnya apa sih? BAPEPAM itu tugasnya adalah untuk mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal ini gitu. Jadi agar tetap sesuai peraturan dan tidak terjadi kecurangan di pasar modal tersebut gitu. Fungsi BAPEPAM itu kayak meriksa laporan keuangan, meriksa apakah layak atau tidak si perusahaan tersebut masuk ke bursa efek dan lain-lain. Nah, kalau BAPEPAM saat ini sudah digantikan tugasnya itu oleh OJK, atau nama lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang sudah dibahas di video bab 641 ya. Untuk lengkapnya kalian bisa nonton yang bab 641 untuk lebih lengkapnya penjelasan mengenai OJK. Itu dia pihak pertama yang berperan di dalam pasar modal ini. Yang keduanya itu adalah bursa efek. Nah, apa itu bursa efek? Sesuai yang sudah Ibu katakan di awal video ini, bursa efek itu adalah nama lain dari pasar modal. Berarti bursa efek adalah tempatnya, tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang gitu. Jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli gitu ya. Atau emiten dan pemodal. Kalau di sini namanya itu emiten dan pemodal. Nah, bursa efek itu sendiri kalau di Indonesia ada dua ya, yaitu Bursa Efek Jakarta atau disingkat BEJ, dan Bursa Efek Surabaya yaitu disingkat BES gitu. Jadi bisa bertransaksi di dua bursa tersebut ya. Yang berikutnya adalah akuntan publik. Tugas akuntan publik itu apa sih? Nah, di sini tugas dari akuntan publik adalah untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan yang ingin menjual sahamnya di bursa efek gitu. Apakah laporan keuangan tersebut sehat atau tidak gitu? Apakah ada kecurangan atau tidak? Pemasukan dan pendapatannya apakah sesuai dengan yang senyatanya gitu. Nanti si akuntan publik ini akan memberikan opininya gitu mengenai perusahaan tersebut. Itu dia tugas dari akuntan publik ya. Yang berikutnya kita maju ke underwriter. Nah, underwriter ini nih hasilnya. Underwriter ini adalah pihak yang membantu perusahaan untuk menjual untuk menjual saham di bursa saham gitu. Nah, underwriter ini biasanya berdiskusi dengan emiten. Emiten itu perusahaan yang ingin menjual saham, agar si sahamnya itu tidak terlalu mahal, agar dapat terjual semuanya gitu di bursa saham. Kalau sahamnya terlalu mahal kan underwriter susah ngejualinnya ya. Dan biasanya underwriter juga di sini menjamin bahwa seluruh sahamnya itu harus terjual oleh dia si underwriter tadi gitu. Karena itu biasanya underwriter berdiskusi dulu agar harganya bisa lebih murah dan lebih mudah terjual. Seperti itu ya. Nah, kita maju ke yang berikutnya yaitu wali amanat. Nah, wali amanat ini juga biasanya kalau underwriter kan pihak yang dari emitennya ya. Kalau wali amanat itu pihak yang mewakili transaksi dari investornya gitu. Jadi wali amanat akan melihat mana sih perusahaan yang kira-kira menguntungkan gitu, dan mana perusahaan yang tidak terlalu mahal gitu si sahamnya dijualnya per lembarnya, seperti itu. Nanti wali amanat
akan mengusulkan perusahaan tersebut kepada investor gitu. Kali-kali aja investornya mau beli perusahaan tersebut yang kemungkinannya akan menguntungkan. Itu. Jadi kalau underwriter ini perpanjangan tangan dari emiten, kalau wali amanat itu perpanjangan tangan dari investor. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke notaris. Kenapa harus ada notaris di bagian pasar modal ini? Nah, tadi kan dikatakan bahwa emiten itu mengeluarkan saham ya, mengeluarkan saham. Nah, mengeluarkan saham ini dirapatkan dulu. Nama rapatnya itu adalah RUPS. RUPS itu singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi saham tersebut tidak bisa disahkan atau langsung dijual di pasar modal jika belum disahkan oleh notaris. Jadi notaris ini akan menguatkan saham tersebut secara hukum gitu. Disahkan. Seperti itu istilahnya ya. Jadi itu tugas notaris untuk mensahkan atau menguatkan secara hukum dokumen saham yang akan dijual di Bursa Efek. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsultan hukum. Kalau konsultan hukum, kalau notaris itu kan mengesahkan sahamnya, kalau konsultan hukum mengesahkan peraturannya gitu. Mengesahkan peraturannya yang secara hukum akan diberlakukan di Bursa Efek, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah lembaga clearing. Kalau lembaga clearing itu perusahaan atau pihak yang akan menyimpan tadi dokumen dan surat-surat berharga yang meliputi saham dan obligasi itu disimpannya di lembaga clearing gitu yang nanti akan diperjualbelikan di Bursa Efek. Seperti itu. Itu dia lembaga-lembaga yang menunjang pasar modal. Kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu produk dari pasar modal sendiri. Nah, pasti kalian bingung ya. Jadi produk apa sih yang diperjualbelikan di pasar modal? Nah, produk yang diperjualbelikan di pasar modal itu yang pertama ada saham. Jadi udah jelas ya. Saham itu sendiri secara definisi apa? Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaannya sudah berstatus PT atau perseroan terbatas yang Ibu katakan tadi dan sudah berstatus TBK ya akhirnya terbuka yang sudah besar banget gitu. Nah, biasanya perusahaan tersebut itu boleh menjual kepemilikannya kepada orang lain. Tujuannya itu tadi untuk menambah modal agar perusahaannya semakin besar. Nah, saham itu sendiri terbagi pada dua. Jadi jenis saham itu ada dua ya. Nih, yang gambar orang nih. Jadi ada saham biasa, ada juga saham preferen. Saham biasa dari segi emiten ya, dari segi perusahaan yang mengeluarkan sahamnya, itu adalah bentuk kepemilikan yang paling banyak menarik dana dari masyarakat. Nah, kalau saham biasa ini yang tadi Ibu sebutkan, keuntungannya untuk investor itu disebutnya dividen. Jadi saham biasa ini memiliki keuntungan juga bahwa si investor tadi dapat mengikuti RUPS dan juga memiliki hak suara di dalam perusahaan. Jadi kalau perusahaannya mau diapain gitu ya, dia bisa ikut ambil suara gitu. Itu saham biasa ya. Yang berikutnya adalah saham preferen. Kalau saham preferen itu gabungan dari karakteristik saham biasa dan obligasi. Jadi saham biasanya itu maksudnya kayak gini. Jadi pemilik saham preferen itu bisa juga mendapatkan dividen kalau perusahaannya itu untung. Tapi bisa juga nggak dapat dividen kalau perusahaannya rugi. Jadi gimana kondisi perusahaannya? Kalau perusahaannya untung ya dapat keuntungan. Kalau rugi ya nggak dapat keuntungan. Dan juga obligasi artinya pemilik saham ini juga akan mendapatkan bunga ya, akan mendapatkan bunga yang disebut dengan istilah kupon gitu. Jadi kalau di obligasi itu keuntungannya disebutnya kupon atau bunga. Obligasi itu sendiri apa nanti akan Ibu bahas ya. Jadi itu dia perbedaan dari saham biasa dan saham preferen. Nah, produk pasar modal yang berikutnya adalah obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman, pemodal, dan yang diberi pinjaman, emiten. Jadi emiten yang dimaksud di sini bukan pihak yang mengeluarkan saham, tapi pihak yang mengeluarkan obligasi. Tapi ini masih sisi perusahaan ya. Jadi perusahaan itu bisa mengeluarkan saham, bisa mengeluarkan obligasi. Kalau saham itu berarti disebutnya investor yang tadi, kalau obligasi itu ya pemodal gitu. Bedanya kalau obligasi itu si pembeli obligasi tadi atau pemodal itu nggak punya hak suara atas perusahaannya gitu. Jadi si pemodal ini mendapatkan keuntungannya hanya dari kupon atau bunga dari obligasi itu. Logikanya seperti ini, jika kita kalau bank gitu ya, kalau bank, misalkan ada yang pinjam ke bank, otomatis itu kan ada bunganya ya. Misalkan pinjam 1 juta dibalikinnya kan nggak 1 juta, pasti lebih sedikit gitu. Nah, itu dia bunga bank itu sama seperti kupon dalam obligasi. Gitu. Jadi disebutnya bunga obligasi ya. Itu dia obligasi. Yang berikutnya adalah right issue. Apa itu right issue? Right issue itu adalah hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh
emiten. Misalkan emiten ini pada tahun pertama sudah mengeluarkan saham. Kemudian pada tahun kedua dia akan mengeluarkan saham lagi. Nah, tapi saham pada saat dia ingin mengeluarkan saham baru, si emiten ini harus menawarkan dulu kepada pemegang saham yang lama dengan harga yang lebih murah gitu. Itu disebutnya right issue. Jadi hak untuk memiliki saham baru yang dikeluarkan oleh emiten gitu. Nah, right issue juga kalau misalkan nggak dipakai nih sama pemegang saham yang lama, itu boleh dijual ke orang lain gitu. Jadi harga sahamnya lebih murah daripada kalau misalkan beli di bursa efek tanpa right issue gitu ya. Jadi ada keuntungan kalau pakai right issue, harga sahamnya lebih murah per lembarnya. Yang berikutnya adalah waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Jadi waran ini hampir mirip seperti right issue, hanya saja waran itu dibeli ya. Jadi waran itu dokumen yang dibeli gitu, yang berisikan perjanjian mengenai harga sahamnya, jumlah, dan masa berlakunya waran. Kalau right issue kan di sini tidak disebutkan ada masa berlakunya ya. Kalau waran itu ada masa berlakunya. Jadi keuntungan dari kalau beli waran, harganya itu sama seperti right issue, bisa lebih murah daripada harga saham tersebut per lembarnya di bursa efek gitu. Tapi ada juga keuntungan dari kerugian atau resiko dari waran. Kalau misalkan di bursa efek harga sahamnya itu memang lagi jatuh gitu ya, jadi beli waran juga buat apa gitu, harganya udah sama-sama murah gitu, bisa aja sesuai dengan harga yang tertera di warannya itu sendiri, jadi kan nggak guna ya pakai waran, itu resiko atau kerugian dari waran itu sendiri ya. Yang terakhir adalah reksadana. Jadi reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Nah, kalau reksadana ini mirip seperti tabungan ataupun deposito berjangka. Hanya saja bedanya kalau misalkan seseorang itu menabung di bank atau menabung dengan deposito berjangka, itu kan nggak bisa diambil dan nggak bisa diperjualbelikan ya si tabungannya. Tapi kalau reksadana itu bisa. Jadi misalkan kayak nabung 10 juta atau membeli reksadana 10 juta. Kemudian si tabungan ini setelah sekian lama kan akan berbunga tuh. Kemudian mau dijual, dipindah tangankan, apakah itu bisa? Bisa. Jadi reksadana itu tidak terikat seperti tabungan biasa ya, tidak ada nomor rekeningnya gitu. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, ini kan udah masuk ke asuransi ya, tapi sebelum masuk ke asuransi, Ibu ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah atau prosedur dalam membeli saham itu sendiri gitu. Jadi biasanya kalau saham itu dibelinya itu lewat pialang. Apa itu pialang? Jadi pialang itu pihak perusahaan yang membantu untuk bertransaksi atau membeli saham tersebut gitu. Jadi pialang itu pihak perusahaan kayak gimana ya? Kalau di Bandung itu di Jalan Asia Afrika itu kayak Monex gitu. Kalau kalian pernah nonton di YouTube gitu ya, ada Binomo gitu ya. Nah, Binomo itu disebutnya pialang gitu. Jadi mirip-mirip kayak gitu. Jadi pihak ketiga, bukan penjual, bukan pembeli, tapi penyedia layanan gitu. Tapi sudah terdaftar juga di bursa efek gitu. Jadi nggak bisa abal-abal gitu ya, perusahaan yang baru berdiri itu nggak bisa, harus terdaftar dulu di bursa efek seperti itu disebutnya pialang gitu. Nah itu dia mungkin materi mengenai pasar modal ya. Oh ya, satu lagi, jadi kan tadi mau bertransaksi di bursa efek ya lewat pialang misalkan, itu biasanya membeli sahamnya itu satu lot. Jadi membelinya itu bukan satu lembar ya, tapi satu lot. Nah satu lot itu berapa lembar saham? Satu lot itu umumnya adalah 500 lembar saham. Jadi paling sedikit belinya itu 500 lembar saham gitu. Belinya itu satu lot, boleh beli 2 lot, boleh beli 3 lot gitu. Tapi paling sedikit satu lot. Gimana kalau misalkan ada yang membeli kurang dari satu lot gitu? Apakah itu bisa? Jawabannya bisa. Tetapi itu belinya bukan di bursa efek biasa, tapi di pasar negosiasi yang jumlahnya itu lebih sedikit dari satu lot. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya yang ingin Ibu jelaskan itu mengenai dividen. Kalau dividen udah pada tahu ya, yaitu keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham disebutnya dividen. Nah, yang berikutnya kalau istilah capital gain itu adalah keuntungan yang didapatkan dari jual beli saham. Jadi ada perbedaan antara dividen dan capital gain. Kalau dividen tadi keuntungan yang didapatkan dari keuntungan perusahaan ya, yang dibagikan ke pemegang saham tanpa harus menjual sahamnya gitu. Tapi dia dapat keuntungan setiap satu periode minimal dapat keuntungan ya si pemegang saham ini. Tapi kalau capital gain itu dari jual beli saham disebutnya capital gain. Ada juga istilah capital loss dan juga risiko likuiditas.
Apa itu capital loss? Kalau capital loss berarti kebalikannya dari capital gain, yaitu kerugian yang didapatkan dari jual beli saham. Misalkan beli sahamnya harganya 5.000 per lembar misalkan. Waktu dijual harganya 4.000 per lembar, berarti ada selisih 1.000 ya. 1.000 dikali 500 lembar kan itu gede ya. Dikali satu lotnya itu gede kan. Nah, kerugian seperti itu disebutnya capital loss. Yang berikutnya ada risiko likuiditas. Kalau risiko likuiditas itu berarti bukannya dividen, bukannya keuntungan yang didapatkan kepada para pemegang saham, tetapi kerugian. Jadi kalau perusahaannya rugi, berarti kan harus menutupi hutang-hutangnya dulu. Nah, yang terakhir kalau ada sisa itu baru dibagiin kepada para pemegang saham. Gimana kalau misalkan nggak ada sisa? Nah, kalau nggak ada sisa itu disebutnya risiko likuiditas. Jadi si pemegang sahamnya rugi gitu, nggak dapat keuntungan sama sekali. Nah, itu dia materi mengenai pasar modal banyak ya, dan banyak yang nggak ada di PPT. Berarti itulah apa fungsinya kalian nonton video gitu, biar tahu semua materinya secara lengkap. Sudah mungkin segitu saja materi dari pasar modal kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sudahlah segitu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar postingan Classroom ya, jangan di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.